Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Prasetyo, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Bersama fasilitator kami Bapak Sulaiman dan pengajar praktek Ibu Tini Handayani. Ada beberapa poin terkait dengan aksi nyata modul 1.1. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik, serta foto cerita dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penerapan, dan refleksi. Yang terakhir, testimoni dari rekan guru dan siswa. Latar belakang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Anak bukanlah kertas kosong yang harus diisi, melainkan anak sudah membawa kodratnya dan seorang guru menebalkan garis-garis samar yang ada pada anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai ide yang dimiliki dari Ki Hajar Dewantara, salah satu konsep yang luar biasa di dalamnya terdapat kodrat alam dan kodrat zaman, yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak mempunyai zaman yang berbeda dalam pembelajaran. Maka dari itu sebagai guru harus bisa mengikuti zaman yang ada untuk memberikan pembelajaran. Karena sejatinya guru harus menuntun anak agar sampai tujuan dengan diimbangi oleh pembelajaran budi pekerti di dalamnya. Poin yang akan saya sampaikan terkait aksi nyata modul 1.1. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan yang dirasakan saat melakukan perubahan di kelas yaitu perasaan yang cukup terkejut karena saat diaplikasikan di kelas cukup menantang karena banyak perubahan yang dilakukan. Karena saya biasa melakukan pembelajaran berfokus pada materi dan metode ceramah saja di depan kelas serta berpusat kepada buku. Saya juga merasa tertantang karena harus memberikan pelayanan yang terbaik dan merata kepada setiap anak di dalam kelas, yang menjadikan itu adalah suatu tantangan berat. Maka dari itu, saya harus melakukan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara soal pendidikan dan pembelajaran di kelas. Perasaan itu yang menjadikan saya merasa ada perubahan. Konsep menjadikan pendidikan yang berpusat pada murid memang suatu hal yang baru bagi saya sebagai seorang guru. Aksi nyata harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di depan. Semua perbaikan itu dimulai dari rencana yang mempunyai pemahaman dan perencanaan yang baik. Tidak hanya sekedar tertulis dalam catatan, tapi juga aksi yang harus diterapkan di kelas kepada anak. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Melakukan perubahan dengan melakukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran itu menjadi lebih baik, inovatif, dan menyenangkan di dalam kelas. Sebagai guru, saya benar-benar harus bisa menjadi fasilitator, menjadi guru, orang tua, pamong yang baik, dan menuntun murid saya sampai ke tujuan dengan cara mereka yang berbeda. Saya harus menjadi seorang yang bisa memberikan perhatian yang terdapat pada masing-masing murid saya karena mereka mempunyai kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Saya melakukan refleksi terhadap murid, bertanya dan teman sejawab tentang bagaimana pembelajaran saya.
Hasil refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan dengan melalui wawancara secara individu agar meyakinkan bahwa memang semua yang mereka rasakan itu benar-benar dari hatinya mereka. Selanjutnya, poin yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Di dalam pembelajaran yang menjadi pengalaman ada praktek baik, yaitu saya merasakan bahwa setiap murid mempunyai kemampuan mereka masing-masing. Dan saya harus siap untuk menuntun mereka pada tujuannya. Karena kodratnya yang berbeda-beda, memberikan ruang untuk mereka menampilkan kreativitasnya dalam bentuk pembelajaran karena pendidikan berpusat pada murid. Memberikan juga refleksi di setiap pembelajaran yang dilakukan oleh murid, yang menjadikan mereka ikut dalam pembelajaran yang ada lebih dalam, serta memberikan motivasi serta nilai budi pekerti yang ada di dalam pembelajaran.